Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk melaksanakan puasa sampai saat ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Pemirsa TV-ku yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah memasuki puasa ke-20. Kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut, ada satu malam yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslimin, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang sangat mulia karena di situ Allah menurunkan Al-Quran yang merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad pada saat malam Lailatul Qadar. Hal ini juga ditegaskan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk menyelesaikan segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu memang benar adanya. Nah, di sini kita akan mengetahui keutamaan dari malam Lailatul Qadar, yaitu diantaranya yang pertama, beribadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Nah, di sini ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar dianggap melakukan beribadah kurang lebihnya 83 sampai 84 tahun. Yang kedua, di malam tersebut para malaikat turun ke bumi dan mencurahkan banyak kebaikan kepada semua makhluk Allah. Jumlah malaikat yang turun sangat banyak hingga melebihi jumlah kerikil yang ada di bumi ini. Di malam Lailatul Qadar, keselamatan akan selalu mengiringi umatnya hingga terbit fajar. Pada malam Lailatul Qadar juga ditulis takdir tahunan dari setiap makhluk sejak malam itu hingga tahun berikutnya. Nah, begitu mulianya malam Lailatul Qadar ini. Jadi untuk itu kita harus mengetahui ciri-cirinya, karena kita tidak tahu kapan pastinya datangnya malam Lailatul Qadar itu kapan. Manusia tidak ada yang tahu di dunia ini. Kita bisa mengenali ciri-cirinya melalui keadaan alam sekitar. Yang pertama, langit di malam hari nampak cerah, nampak bersih ya. Jadi pada malam Lailatul Qadar ini diyakini
bahwa langit nampak bersih daripada malam-malam seperti biasanya, dan awan pun terlihat tidak ada. Jadi suasananya memang terasa tenang, sunyi, dan tidak dingin, dan juga tidak panas. Nah, yang kedua, kita bisa melihat ciri-cirinya melalui matahari tidak menyengat. Ya, jadi dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah bersabda, pagi hari dari malam Lailatul Qadar terbit mataharinya itu tidak menyengat bagaikan bejana sampai meninggi. Ya. Terus untuk ciri-cirinya yang ketiga, yaitu udara dan angin sekitar terasa terang. Jadi malam yang sejuk, tidak panas, dan tidak dingin di pagi harinya, cahayanya mentari lembut dan berwarna kemerah-merahan. Yang keempat, terjadinya malam Lailatul Qadar ini pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Yang terakhir, malaikat turun ke bumi. Jadi pada malam Lailatul Qadar, para malaikat diutus Allah untuk turun ke bumi dengan membawa ketenangan bagi orang-orang yang beriman. Nah, dari situ kita bisa melihat tanda-tanda dari datangnya malam Lailatul Qadar. Nah, untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar, banyak hal atau banyak kegiatan ibadah yang bisa kita lakukan. Nah, diantaranya membaca Al-Quran sembari iktikaf di masjid. Ya, jadi kita bisa melakukan atau membaca Al-Quran, mengaji. Nah, itu baik di masjid ataupun di rumah. Ya. Yang kedua, melakukan sholat malam. Jadi ketika selesai melaksanakan sholat isya dan tarawih sekaligus tadarus, kita bisa beristirahat sebentar. Kemudian pada saat tengah malam kita bisa bangun untuk melakukan sholat malam sembari menunggu waktu sahur tiba. Nah, untuk yang ketiga, nah ini bersedekah. Ya, jadi untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah karena kita sudah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini, kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita salah satunya dengan cara bersedekah. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk menunggu atau menyambut datangnya malam Lailatul Qadar, yaitu dengan banyak atau memperbanyak doa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar ini secara sungguh-sungguh. Nah, mari kita mewarna-warnikan kebaikan, mengurangi kemaksiatan. Semoga Allah mempermudah kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, mulia di malam Lailatul Qadar, mulia di dunia, mulia di akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.